Nah, ini Mitra Muslim pagi hari ini kita langsung sambung saja, waktunya juga terbatas sampai jam 9, bersama pakar hukum tata negara atau dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, ada Pak Dr. Hufron SHMH. Assalamualaikum Pak Dr. Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Pak Hufron? Alhamdulillah baik dan sehat selalu, Mas. Alhamdulillah. Lagi di rumah ya Pak Hufron ya? Siap, ini stay at home, Mas. Bekerja dari rumah ini. Betul, Pak Hufron, ini kan tadi Presiden Joko Widodo juga yang sudah dibacakan oleh Mas Rega memaparkan begitu ya alasannya diterbitkan tentang peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan pengenaan virus COVID-19 atau COVID-19. Ini diambil pemerintah karena memang pemerintah sendiri itu menilai jika lockdown itu diterapkan atau karantina, ya kalau yang tidak salah nanti bisa dibenarkan Pak Hufron, itu jika diterapkan tanpa persiapan justru akan menimbulkan chaos ya, dan juga berbagai persoalan yang komplikated. Apakah memang saat ini sudah bagaimana menurut pandangan Pak Dr. Hufron? Oke, terima kasih. Okay. Pertama, Mitra Muslim, kita mungkin perlu ketika demikian masifnya penyebaran COVID-19 dalam waktu 1 bulan lebih sedikit ini, awalnya pemerintah itu tidak segera mengambil keputusan. Apakah ini adalah darurat wabah penyakit menular, ataukah darurat bencana COVID-19, ataukah darurat kesehatan masyarakat. Tetapi pertanggal 31 Maret tahun 2020, kemudian Presiden mengeluarkan penetapan, yaitu Kepres nomor 1 tahun 2020, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Jadi kalau begitu sebenarnya kita ini pada posisi darurat kesehatan masyarakat, Mas. Oke. Dalam konteks darurat kesehatan masyarakat itu sebenarnya payung hukumnya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Undang-Undang kedaruratan kesehatan. Undang-Undang tentang kekarantina kesehatan, Mas. Jadi nama undang-undang itu adalah kekarantina kesehatan. Di dalam undang-undang itu di pasal 10 itu bicara soal namanya kedaruratan kesehatan masyarakat gitu. Oke. Ketika bicara soal kedaruratan masyarakat itu seharusnya ditetapkan dengan PP, Mas. PP tentang tata cara penetapan dan pencabutan kedaruratan kesehatan masyarakat. Tetapi rupanya yang keluar bukan PP, tapi yang keluar Kepres, yaitu penetapan darurat kesehatan masyarakat. Ketika bicara soal kembali ke Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, kalau terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, maka pemerintah itu bisa mengeluarkan PP terkait dengan apa? Kaitannya dengan karantina, baik karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar gitu. Itu mestinya diatur di dalam PP, peraturan pemerintah, tapi rupanya lagi-lagi pemerintah bukan mengeluarkan PP tentang karantina, tetapi pemerintah mengeluarkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang dimana di dalamnya mengatur tentang pembatasan kegiatan untuk pendidikan dan lingkungan kerja, kemudian peribadatan, kegiatan sosial budaya, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum itu melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terkait dengan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pertanyaannya jenengan tadi, apakah ini tepat? Sebenarnya soal PSBB itu sebelum keluar PP tanggal 31 Maret itu sudah dilaksanakan, Mas. Imbauan-imbauan dan prakteknya di lapangan. Malah sebenarnya PP 21 itu udah didahului dengan praktek di lapangan. Jadi social distancing, kemudian bicara soal physical distancing,
kita tidak boleh panik, itu sebenarnya mendahului keluarnya PP. Jadi sebenarnya peraturannya telat, Mas. Okay. fakta mendahului peraturan gitu, Mas, ini, Mas. Oke. Ya. Sekarang apakah tepat atau tidak tepat, sebenarnya kita mesti lihat bagaimana penerapan PSBB ini di dalam prakteknya di lapangan. Apakah sebenarnya maksud utama PSBB itu kan sebenarnya ingin memutus rantai penyebaran COVID-19. Supaya apa? Supaya tidak ada kerumunan massa di tempat-tempat kerja, di tempat-tempat beribadah, di tempat-tempat pendidikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita sekarang tepat atau tidak tepat, tentu kita bisa cek ya, Mas, sampai hari ini, per data 7 April yang kemarin, itu yang positif itu secara nasional ada 2.738, ada tambahan 247 dari satu hari kemarin. Yang kemudian meninggal ada 221, ada tambahan 12 dibanding tanggal 6, dan ada sembuh 204, ada tambahan 12. Kalau lihat penyebarannya itu menurut saya masih sangat tinggi. Tetapi tidak berarti kemudian kita bisa menjudgment bahwa PSBB atau kebijakan PSBB ini adalah tidak efektif gitu. Kalau kenapa sih? Gimana, Mas? Lanjut. Monggo silakan Pak Ufron. Kenapa sih pemerintah itu mengambil kebijakan PSBB? Kenapa tidak bicara soal karantina? Sebenarnya rumah besarnya itu yang di undang-undang itu adalah banyak karantina kesehatan, Mas. Dan PSBB itu hanya salah satu dari jenis tindakan kekarantinaan. Jadi itu diatur di dalam pasal 15 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 bahwa salah satu tindakan karantina kesehatan itu ada bla 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 sekian, salah satunya adalah PSBB. Pemerintah memilih PSBB. Kenapa? Saya dengar di sisi lain gitu ada informasi di balik berita bahwa memang pemerintah juga lagi kesulitan keuangan negara, sehingga tidak menggunakan tindakan kekarantinaan tadi dengan mengeluarkan PP kekarantinaan. Karena apa? Karena itu dikeluarkan, maka kewajiban pemerintah itu adalah menyediakan kebutuhan layanan dasar, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari warga masyarakat yang dikarantina. Nampaknya dari sini pemerintah lebih memilih PSBB ketimbang kemudian karantina kesehatan. Kira-kira begitu, Mas, pengantarnya. Iya, kalau dalam peraturan yang Pak Ufron tadi sebutkan nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB tadi, apakah memang di sana seperti pemerintah daerah sendiri itu tidak dapat meminta bantuan misalkan kepada polisi atau instansi-instansi yang terkait atau TNI, misalkan untuk mungkin pembatasan mobilitas seseorang atau barang begitu, Pak Ufron? Pertanyaan terkait ini pertanyaan yang bagus menurut saya, mitra Muslim, bahwa terkait dengan PSBB itu kemudian keluar peraturan Menteri Kesehatan, Mas. Nomor 9 tahun 2020 itu pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Artinya bahwa kalau pemerintah daerah ingin menetapkan daerahnya itu adalah penetapan sebagai daerah PSBB, maka harus mengajukan usulan kepada Menteri Kesehatan. Kemudian Menteri Kesehatan akan menetapkan bahwa seperti di DKI itu baru kemarin ditetapkan sebagai daerah PSBB. Tapi ternyata itu masih hanya DKI Jakarta, Mas, belum daerah-daerah yang lain. Mestinya ya Bogor Jabodetabek lah, mestinya itu harus menjadi satuan yang integral. Di Surabaya, di Jawa Timur itu belum ada satupun daerah yang kemudian diajukan usulan dan ditetapkan oleh Menteri sebagai daerah PSBB. Terkait dengan apakah bisa minta bantuan kepada polisi dan TNI, Presiden Jokowi kemudian menetapkan kepala-kepala daerah, gubernur itu sebagai ketua gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di daerah masing-masing, yang kemudian wakil-wakil ketuanya itu adalah
Kapolda dan Pangdam, Mas. Oke. Terus kemudian dan jajarannya ke bawah. Jadi itu sebenarnya di dalam rangka tugas untuk percepatan penanganan COVID-19 bahwa itu melibatkan polisi dan TNI. Kembali ke pertanyaannya dengan soal bagaimana Pak kaitannya dengan penerapan PSBB dengan kemudian mengimbau, kemudian menghalau masyarakat untuk kerumunan, bisakah minta bantuan ke polisi? Jawabnya bisa, Mas, karena kita ini dalam kondisi wabah atau dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat itu tidak boleh ada orang yang kemudian menghalangi apa yang dimaksud sebagai program dalam konteks penanganan ini. Artinya kebijakan-kebijakan pemerintah ini memang harus kemudian diturutin oleh masyarakat, dipatuhi, karena di dalam rangka supaya penyebarannya tidak terlampau masif gitu, Mas. Oke. Oleh karena itu bisa gitu, dan itu nanti memang ada implikasi pidananya kalau mereka tidak mentaati perintah polisi atau perintah aparat yang berwenang. Kira-kira begitu, Mas. Oke, baik. Kalau kita lihat di beberapa berita gitu ya, Pak Ufron, itu beberapa daerah atau pimpinan daerah melakukan lockdown di daerahnya masing-masing sendiri gitu. Jadi ada beberapa wilayah mungkin kelurahan dan lain sebagainya menutup jalan sendiri. Nah, ini apakah ada koordinasi memang dari atasan atau mereka bergerak sendiri atau bagaimana, Pak Ufron? Ya, sebenarnya, Mas, kalau bicara soal membuka menutup pintu masuk pada wilayah itu sebenarnya bukan pengertiannya PSBB itu, Mas. Itu pengertian karantina itu. Sebenarnya lockdown itu bukan istilah kita, tapi kalau mungkin boleh disamakan itu adalah karantina sebenarnya, Mas. Bukan PSBB. Tetapi inilah yang kemudian menurut saya salah kaprah gitu. Karena apa? Pemerintah daerah di Indonesia itu juga akhirnya menerapkan ada palang pintu masuk bagi pergerakan orang dan barang ke wilayahnya masing-masing. Ya, kalau itu sebenarnya bagian dari karantina. Tetapi sekarang dipahami sebagai PSBB. Bagaimana dengan kemudian warga sekelompok masyarakat yang menutup pintu? Sebenarnya kan ini bicara soal pembatasan, Mas, bukan soal pelarangan gitu. Jadi soal bagaimana pembatasan di tempat pendidikan, ada yang kemudian pembelajaran e-learning atau e-daring gitu kan, Mas. Di tempat kerja juga tidak semuanya kemudian melalui work from home, tapi juga manajer tertentu tetap masuk gitu. Kaitannya di tempat ibadah bagi sekelompok masyarakat tertentu, kemudian ada yang menutup masjid untuk salat berjamaah, tapi bagi masyarakat tertentu ada juga yang kemudian masih mengizinkan kemudian masjidnya untuk salat berjamaah atau salat Jumat, tetapi dengan standar yang sangat ketat atau menggunakan dia protokol-protokol kesehatan. Jadi ini bukan pelarangan, sebenarnya ini bicara pembatasan. Bagaimana masyarakat, menurut saya berlebihan masyarakatnya. Kalau dia melakukan tindakan yang sebenarnya itu lebih ke karantina ketimbang pembatasan sosial berskala besar. Tetapi lagi-lagi seringkali antara kebijakan hukum di satu sisi dan praktek di lapangan tidak nyambung. Ya, karena memang soal pemahaman dan sosialisasi dengan waktu yang begitu cepat tidak sampai kepada masyarakat, Mas. Kalau yang saat ini yang sudah diterapkan oleh pemerintah yaitu PSBB tadi ya, itu Pak Ufron, kalau misalkan mungkin sampai saat ini belum efektif, nah di sisi lain mungkin ada yang ramai diperbincangkan itu tentang wacana darurat sipil. Itu sebenarnya seperti apa Pak Ufron? Mungkinkah suatu saat akan beralih ke sana atau bagaimana? Oke, pertanyaan yang menurut saya bagus itu soal hari ini per 31 Maret tahun 2020 itu adalah pemerintah menetapkan ini darurat kesehatan masyarakat. Karena dianggap bahwa penyebaran COVID-19 begitu sistemik gitu, luar biasa, masif, maka kemudian diputuskan ini darurat kesehatan masyarakat. Waktu itu dalam pidato Presiden bahwa PSBB itu akan diikuti dengan darurat sipil, tetapi kemudian di sana sini banyak protes atau keberatan dari civil society, kemudian itu dianggap sebagai suatu wacana. Nah, maka pertanyaannya adalah apakah tepat kalau suatu saat pemerintah akan mengeluarkan kebijakan darurat sipil?
ketika kita bicara soal darurat sipil, ini sebenarnya ada kaitannya dengan pasal 12, Mas. 1945, yaitu tentang keadaan bahaya. Soal keadaan bahaya itu diatur dalam Undang-Undang nomor 23 PRP 1959. PRP itu Perpu, Mas. Jadi itu dulu Perpu dibikin tahun 59 dalam kondisi kondisi darurat. Kalau bicara soal darurat sipil itu ada 3 level, Mas. Nanti, kalau bicara keadaan bahaya itu ada 3 level, yaitu darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Tetapi untuk sampai kemudian diambil keputusan kita pada keadaan bahaya, baik darurat sipil, kemudian darurat militer, dan darurat perang, itu ada 5 prakondisi atau syarat, Mas. Yaitu ada pemberontakan, kemudian ada kerusuhan, kemudian ada bencana alam, kemudian ada perang saudara, dan ada perang. Kalau sekarang ini kan wabah penyakit menular COVID-19, Mas. Jadi ini bukan bencana alam, ini bencana non-alam. Ini bencana alam, sehingga kalau menurut saya ini tidak tepat. Tetapi jikalau dalam perkembangannya ternyata memunculkan chaos, kemudian ada konflik sosial, kemudian ada kerusuhan, ada pemberontakan bersenjata, ada penjarahan, ada perampokan, maka tidak mustahil pemerintah akan mengeluarkan darurat sipil atau mungkin sampai darurat militer, atau dalam batas tertentu juga akan ada darurat perang itu. Sangat mungkin, oleh karena itu menurut saya, tapi itu sesuatu yang harus dihindari, karena jangan sampai kita ini membunuh tikus di rumah kita, tapi rumah kita yang dibakar gitu, Mas. Nah, jadi upaya untuk melakukan penanganan percepatan COVID-19 itu harus selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan, Mas. Jadi asas hukum darurat itu antara upaya dengan yang diselesaikan itu harus padan gitu, Mas. Jangan sampai ini bicara soal wabah penyakit, tiba-tiba darurat sipil kemudian yang dipakai kebijakannya, Mas. Gitu, Mas. Pak Ufron, terima kasih sudah bersedia kami hubungi pagi-pagi. Waktunya mungkin ini work from home sama mahasiswa ini, Pak. Iya, betul. Ini ngajar nih, Mas. Bentar lagi ngajar. Pak Ufron, terima kasih. Sehat selalu, Pak Ufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi Mitra Muslim, kita sudah ngobrol-ngobrol langsung dengan pakar hukum, dosen Fakultas Hukum Untak Surabaya ya, ada Dr. Hufron SH MH.